Wilson dari Oracle Games, dan di video ini gue akan melakukan sedikit penjelasan tentang Infinity Campaign yang sekarang lagi berjalan. Untuk teman-teman yang tertarik untuk ikut Infinity Campaign ini bisa langsung aja ngehubungin gue atau Pras atau Fred untuk bantuan onboarding ke Infinity Campaign ini. Oke, langsung mulai aja. Gue akan bahas apa yang ada di player guidebook ini yang gue juga susun. Jadi kita akan ada beberapa ekstra peraturan. Jadi ada beberapa peraturan-peraturan tambahan di campaign ini yang buat bikin campaign ini lebih fun daripada game biasanya. Jadi ya pertama-tama welcome to the campaign. Ini ada sedikit narasi yang udah ditulis sama teman-teman panitia dari campaign ini. Kalau teman-teman ada waktu silahkan aja dibaca untuk mendapatkan narasinya ya. Nah jadi campaign ini itu adalah sebuah team game ya. Jadi di campaign ini tuh team event, di setiap timnya itu berisakan tadinya sih kita tulis maksimal 3 pemain, tapi karena sudah banyak yang punya tertarik jadi pemainnya lebih tambah player poolnya, tapi kita akan melimitasi tetap ada hanya untuk 4 tim aja untuk campaign ini. Nah campaign ini ditujukan juga untuk cerita yang lebih naratif, jadi lebih less kompetitif, lebih cocok banget buat pemain baru yang mau belajar main Infinity atau memupuk skillnya dalam bermain Infinity. Nah, di setiap bulan ini akan ada misi yang harus diselesaikan setiap tim. Jadi akan ditunjukkan pairingnya bagaimana. Dan tim yang menang akan mendapatkan 3 influence points. Kalau seri dapat 2, kalau kalah dapat 1. Gunanya influence points ini untuk kayak sistem progression gitu. Jadi ceritanya kan di sini kalian menjelajahi planet baru yang mempunyai resource baru, punya civilization baru. Jadi semakin banyak influence points yang kalian dapatkan, kalian bisa lebih mengenal juga civilization yang di dalam planet baru ini. Nah, untuk peraturan dasarnya dalam pemilihan faksi, kalian harus sebutin antara kalian itu mau faksi yang generik atau yang sektorial spesifik. Jadi kayak gue mau main Yujing Vanilla, oke. Tapi kalian harus stick to, for the rest of the campaign with Yujing Vanilla gitu. Dan pastinya kalau kalian pilih faksi yang Vanilla nggak bisa bikin fire team di situnya. Nah untuk pembuatan list awalnya itu adalah 100 points dan 1,5 SWC. Di pembuatan list ini nggak boleh ada tag, special characters atau mercenaries. Kalian boleh aja bawa tag di kedepannya, tapi nggak dianjurkan karena biasanya tag itu kan ngambil banyak banget poin. Untuk special characters di beberapa misi kedepannya nanti akan ada kesempatan untuk tim untuk merekrut special characters. Nanti gue akan jelasin lagi. Mercenaries, special characters atau name mercenaries sendiri pun nanti bisa di hire jika salah satu poin pemain itu lebih rendah. Jadi itu sebagai kayak balancing out poinnya, kalian bisa hire non-name mercenaries. Nah di 100 points ini itu termasuk 1 karakter spec ops di army list sesuai dengan limitasi faksi sektorial. Jadi kalau kalian buka army builder yang ada di apps di HP kalian, kalau di scroll ke paling bawah itu ada spec ops. Biasanya itu light troopers atau line infantry yang basic aja sih. Dan untuk campaign ini kita akan kasih setiap spec ops itu akan mulai dengan 12 XP points. Jadi di army buildernya itu kalian bisa tap ada skills atau equipment, atau itu kalian bisa lihat ada XP cost-nya. Ini ada peraturan sedikit untuk model keluar meja. Tidak diperbolehkan keluar dari meja kecuali skenario tertentu atau objektif tertentu, atau dia dalam kondisi retreat. Jadi kalau dalam kondisi retreat boleh. Oke, sekarang di missionnya ini kalian itu ada yang namanya skenario dan objective points. Nanti di mission ini akan ada file tersendiri. Nanti gue akan jelasin di situ.
Ini kita baru tambahin, jadi jumlah XP maksimal yang dapat dalam sebuah mission itu 10 XP. Karena nanti victory skenario dan objective points yang kalian dapetin di misi akan di-convert ke XP yang kalian bisa spend buat spec ops dan juga command experience. Dan di sini ada 2 jenis mission di campaign ini. Satu yang main mission, satu yang side mission. Nah, bedanya apa? Main mission itu wajib. Jadi setiap bulan itu kita akan umumin kayak oke, ini mission bulan ini ronde kedua atau ketiga. Tim A akan ngelawan tim C, tim B ngelawan tim D. Kita akan bikin pairingnya dan juga kita akan tentuin missionnya apa. Jadi mission ini wajib, tapi setiap tim cuman ngirim 1 orang aja buat perwakilan buat main mission ini. Tapi kalau kalian misalkan ada berhalangan, biasanya kita akan tentuin sebuah waktu, dan itu yang kita tetapin sekarang itu adalah 1 bulan. Jadi kalau kalian tidak menyelesaikan mission ini dalam 1 bulan karena kendala satu hal dan yang lain, pemain yang berkendala itu akan kita anggap walk out. Ya. Nah, yang side mission ini adalah misi terbuka. Mereka ini opsional, jadi mungkin kalian kan cuma kirim 1 orang ke main mission, tapi mungkin ada orang-orang lain di tim kalian yang pengen main. Nah, orang-orang ini bisa main di side mission. Jadi side mission ini dia itu lebih terbuka, jadi open for everyone yang mau main. Nanti gue akan kasih lihat itu ada di Google Drive. Kalian tinggal taruh aja nama kalian. Misalkan kalian mau mainnya itu kayak supply. Oke, siapa yang mau main supply ini? Misalkan gue mau main, terus nanti tinggal siapa, misalkan si Fred, tinggal taruh namanya gitu. Jadi langsung pairing, langsung match up sendiri gitu. Yang jadi di luar dikelola dari panitia ya. Tapi walaupun side mission ini tidak wajib, tapi tetap menambahkan influence XP dari mission yang kalian selesaikan. Dan beberapa side mission itu juga ngasih kalian advantage ya. Contohnya kalau supply, nanti gue jelasin, tapi nanti contohnya aja kayak supply itu kalau kalian berhasil ngambil loot-nya itu, salah satu model kalian tuh dapat skill booty di next game-nya. Jadi di next game-nya kalian bisa roll dan dapat senjata for free atau armor atau apa tambahan. Nah, ini ada limited insertion rule. Jadi di sini kalau kalian itu player kedua dan menggunakan command token untuk mengurangi order player pertama, yang dikurangin tuh hanya 1 order aja, karena di sini kita pikir karena kita mainnya itu poin yang sangat kecil dan modelnya itu sangat terbatas, kalau mengurangin 2 order itu kayaknya sangat impactful ya dan sangat advantageous. Jadi kita bikin sedikit house rule, nguranginnya 1 order aja gitu. Nah, ini ada langkah-langkah step di akhir mission. Jadi ini buat kalian bookkeeping aja dan recording tentang XP, tentang bagaimana nanti ada model kalian yang terluka atau enggak, yang butuh di roll, medevac atau enggak, promotion test. Ini ada step-stepsnya. Gue akan go over dengan setiap rules-nya dulu. Jadi yang pertama itu model dengan null state. Jadi untuk bikin campaign ini lebih naratif, lebih kayak realism gitu. Jadi setiap model yang kalian di akhir scenario yang ada di null state itu unconscious, dead, atau embryo state gitu. Kalian roll medevac roll. Jadi ceritanya kalian itu mencoba untuk nyembuhin temen kalian yang apa maksudnya trup di army list kalian yang sedang terluka ya. Jadi kalian roll medevac roll D20, dan di sini ada tabelnya. Tabel medevac ini menggambarkan perbedaan fisiologi dan teknologi dari setiap faksi juga. Contohnya kayak faksi Ariadna dan Morat, karena mereka secara fisik lebih kuat dan lebih keras, jadi mereka lebih gampang untuk disembuhkan. Dan juga bisa dilihat di sini Hak Islam mempunyai secara fluff juga mempunyai teknologi dan dokter termutakhir. Jadi mereka dokter role-nya lebih tinggi. Tapi di sini paramedik mereka biasa aja dengan faksi lain. Nah, jika kalian gagal medevac roll, tapi model tersebut punya cube, kalian bisa coba untuk save lagi, ada kesempatan untuk menyelamatkan lagi dengan Q-bevac. Jadi Q-bevac ini sama, roll D20, ada tabelnya di sini,
angka suksesnya ya. Sama ini untuk menggambarkan setiap faksi, karena Aleph itu dan ini tadi gue kelewatan, ini tuh jika kalian mempunyai dokter di tim ya. Jadi kalau kalian nggak punya dokter atau paramedik, role-nya yang paling bawah. Kalau ada paramedik, role-nya yang tengah sini. Jadi untuk QBFAC juga sama, ini menggambarkan perbedaan di setiap teknologi, di setiap faksi dan fisiologi yang berbeda-beda. Nah, kalau misalkan kalian gagal medevac dan nggak punya cube, ataupun kalian udah punya cube tapi tetap gagal QBFAC, kalian harus roll injury. Jadi ini ceritanya kalian gagal diselamatkan, tapi tadinya kita mau bikin unitnya itu mati, tapi kayaknya itu terlalu taxing, jadinya kita bikin injury table di sini. Jadi kalau kalian gagal roll injury, dapatnya apa? 1-6 no effect, 7-8 punctured lungs, ada arms injury, brain injury, legs injury, body compromise, eye damage, and shell shock. Dan ini semua akan berpengaruh pada stats kalian. Jadi kayak misalkan eye damage ya matanya rusak, sehingga skill menembaknya akan mengurang juga. -1 BS dan -2 untuk discovery. Nah, cara nyembuhinnya gimana? Cara nyembuhinnya itu adalah kalian bisa memilih untuk tidak mendeploy model tersebut dengan injury. Jadi misalkan satu model Fusilier gue itu kena eye damage misalkan. Oke, next misinya gue nggak bawa deh ceritanya itu, dibiarin istirahat di camp. Nah, pas istirahat, next misinya akan bisa dibawa lagi, eye injury-nya udah hilang gitu. Nah, kalau misalkan kalian juga nge-roll hasil yang sama, reroll aja dadunya, karena nggak bisa dapat hasil yang sama ya. Jadi nggak bisa dapat eye damage 2 kali, terus stacking jadi -2 BS, -4 ke discovery, itu nggak bisa. Jadi satu injury unik, jadi satu injury aja. Nah, ini ada tambahan untuk remote presence. Jadi model-model yang robot-robotan, yang remote presence itu dia cukup kalau kalian punya engineer atau punya yang bawa gizmo kit, kalian bisa roll WIP roll. Jadi kayak benerin kayak di in-game roll WIP, terus nanti unit yang remote presence roll PH, cek kayak biasa. Oke. Nah, ini juga menariknya gini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman satu tim nih, terus teman satu timnya lagi main juga, di akhir permainan tersebut, misalkan teman yang satu tim itu udah selesai main, terus ada yang injured gitu. Nah, teman-teman yang satu tim yang hadir juga di permainan itu boleh ngerolin nih, misalkan punya unit yang punya skill dokter. Nah, dia itu bisa ngerolin kayak, oh ya nih dokter gue yang ngebantuin lu, ngebantuin unit lu yang terluka gitu. Nah, di setiap akhir senario teman-teman punya kesempatan untuk ngeberhentiin atau ngerekrut model baru. Jadi misalkan tadinya teman-teman punya 4 line infantry, tapi misalkan mau coba pakai 1 heavy infantry, jadi teman-teman bisa aja ngeberhentiin 2 atau 3 line trooper atau line infantry teman-teman, terus diganti sama 1 heavy infantry bisa. Tapi gue minta supaya teman-teman untuk mencatat poin-poin yang misalkan teman-teman retire modelnya berapa, jumlah total poin dan SWC-nya berapa, terus yang direkrut jumlah dan poin SWC-nya itu berapa. Nah, untuk special characters dan mercenaries, di awal campaign ini kita akan ngadain voting ya. Jadi 3 name characters yang muncul di campaign ini. Jadi kita cuman milih top 3 doang name characters yang akan muncul. Jadi nanti akan ada satu special mission di mana teman-teman itu bisa coba untuk ngerekrut special characters tersebut atau mencoba ngebunuh special characters tersebut. Jadi supaya tim lain itu nggak bisa ngerekrut special characters tersebut gitu. Setiap satu name karakter itu akan tetap cuman ada satu doang. Jadi contohnya kayak
Joan of Arc versi 1.0 udah ada, misalkan direkrut sama si Fafa, Obed nggak bisa ngerekrut Joan of Arc 2.0 gitu. Dan Joan of Arc 2.0 nggak akan muncul di campaign kalau misalkan kita udah memunculkan Joan of Arc 1.0. Nah, kalau misalkan satu pemain nih, misalkan si Fafa udah dapet Joan of Arc 1.0, terus misalkan satu pemain lain di timnya itu juga bisa misalkan pakai di army listnya Joan of Arc. Dia boleh meminjam karakter tersebut asalkan sesuai dengan limitasi faksi dan sektorialnya. Nah, ini untuk nambah sedikit biar lebih imersif, kita bikin, karena special character ini kan punya agenda masing-masing ya. Contohnya Joan of Arc itu kan dia itu kan righteous, dia membela yang benar. Jadi kalau misalkan pemainnya itu pakai Joan of Arc di misi yang harus misalkan nembak civilian atau HVT, dia akan motivasinya akan tergoyah gitu ya. Jadi akan mempertanyakan, tim gue kenapa nih kok malah bunuhin innocent people gitu. Jadi dia akan goyah. Jadi di akhir permainan tersebut harus WIP check. Jadi ini buat nuansa naratif aja. Tapi nggak apa-apa, nanti kita dari panitia campaign akan bantuin juga kok untuk nentuin misi mana yang bertentangan dengan objektif special characters-nya. Aturan experience, jadi di sini ada 2 jenis experience yang kalian bisa belanjakan ya. Satu command experience dan spec op experience. Bedanya adalah command experience itu adalah tambahan-tambahan yang berlaku untuk semua anggota tim kalian. Sedangkan spec ops experience itu hanya ya mengembangkan kekuatan spec ops kalian aja. Nah, jadi kalian itu kalau misalkan nggak mau nih, misalkan pakai semuanya XP-nya dibelanjain, kalian bisa nabung XP-nya. Jadi bisa ditabung XP-nya yang sisa, yang nggak mau dibelanjain. Jadi kita lanjut dulu ke command experience dulu. Jadi di sini command experience ini ada 6 jenis military specialties. Jadi ada 6 tipe di sini, ada mobile resource spec, logistic spec, support force spec, psyops spec, immediate deployment spec, sama intelligence spec. Nah, kalian ini di awal campaign hanya bisa milih satu specialty. Jadi misalkan kalian udah milih logistic specialty, kalian cuma bisa upgrade logistic specialty ini. Nggak bisa ngambil specialty lain. Nah, untuk ngambil specialty lain, kalian perlu ngembangin yang namanya promotion system yang nanti gue akan jelasin. Nah, misalkan kalian ngambil mobile resource spec, kalian butuh 2 cost XP, jadi kalian perlu belanjain 2 cost XP dan kalian akan plus 10 army points. Nah, plus 10 army points ini akan berlaku untuk semua pemain di tim kalian ya. Jadi semua tim pemain kalian akan nambah 10 army points begitu. Nah, sekarang gue akan ngomong ke promotion system. Setiap kali kalian ini mau membelanjakan untuk military specialties ini, kalian berhak untuk nge-roll promotion roll. Nah, setiap faksi itu mulainya itu dengan angka 1 untuk berhasil promotion roll. Jadi chancesnya itu 1/20 ya. Tapi angka 1 ini bisa dimodifikasi di beberapa cara. Nah, cara pertama untuk modifikasinya itu adalah kalian menang di skenario itu. Jadi kalau kalian menang di skenario itu, di mission itu, kalian plus 3 promotion roll-nya. Nah, yang kedua adalah kalau kalian ngambil logistic spec. Jadi logistic ini yang di atas ini nih, logistic spec. Kalau kalian ngambil specialty ini, kalian plus 3 lagi ke promotion roll-nya. Dan yang terakhir adalah kalau kalian mempunyai model dengan skill jurnalis, jadi kayak Warcore atau Tensho experts, itu tidak dengan null state di akhir scenario dapat modifier plus 3 lagi. Jadi maksimal kalian bisa dapat 10. Jadi maksimal angka sukses kalian itu 10 untuk promotion roll. Nah, di awal game kalian tuh nggak punya level promotion roll, tapi kalau kalian berhasil, kalian akan naik level 1, terus nanti bisa tes buat level 2, level 3, level 4. Nah, gunanya apa sih promotion ini tuh? Efeknya apa?
Efeknya promotion ini adalah dengan kalian misalkan dengan ngambil level 1, 2, 3 ini, kalian dapat akses untuk ke military specialty lain. Jadi kalau tadi gue bilang misalkan lu ngambil mobile reserve spec nih awalnya, kalian cuma boleh ngambil mobile reserve spec, terus kalian nggak boleh ngambil specialty yang lain. Tapi jika kalian udah naik ke level 1 atau level 2, level 3 specialty, kalian boleh ngambil military specialty yang lain. Jadi tadi misalkan gue udah mobile reserve spec, gue roll promotionnya berhasil, gue naik ke level 1, gue boleh nambah 1 military specialty. Misalkan gue mau nambah support force nih, nambah plus 1 AVA unit gue gitu misalkan. Jadi gue ada mobile reserve dan support force, tapi yang lain nggak boleh diambil, cuman 2 ini aja gitu, misalkan. Jadi kalau di level 1 itu kalian boleh ngambil 2 jenis military specialty dengan membayar 1 XP. Maksudnya apa? Kayak misalkan tadi di awal banget gue ngambilnya mobile reserve spec nih, tapi habis itu gue mau nambah ke support force. Untuk masuk ke support force-nya ini, gue ada entry fee 1 XP. Jadi untuk ngambil level 1 di support force specialty ini adalah cost-nya 2 plus 1, jadi 3 untuk masuk ke support force specialty ini. Tapi selanjutnya nggak perlu tambahan 1 aja, cuman di awal aja untuk ngambil specialty yang berbeda gitu. Nah di level 2 ini lebih susah, dia akan ngasih modifier -3 ke promotion roll-nya. Kalau berhasil, kalian boleh ngambil 3 jenis. Sama, kalau kalian mau nambah, ada entry fee-nya plus 1 XP dulu di awal. Level 3, kalian dapat -6 promotion roll, tapi bisa ngambil semua jenis military specialty. Jadi semuanya kebuka di level 3. Nah, di level 4 ini, kalian mendapatkan level 1 semua jenis military specialty. Jadi kalian akan dapat 1 row ini semua nih, 1 row semua military specialty level 1. Tapi kalau misalkan gue di awal udah ngambil mobile reserve spec, gue udah ngambil sampai level 3 misalkan, gue nggak akan dapat refund 2 XP ini karena udah membelanjakan mobile reserve spec di awal gitu. Nggak akan dapat refund, jadi dianggapnya angus aja, tapi kalian dapat semuanya ini. Begitu. Nah, sekarang kita akan masukin ke Spec Ops Experience. Jadi, di sini gue akan limit di campaign ini, kita akan limit hanya 5 XP yang bisa di-spend ke Spec Ops di setiap round. Jadi ini supaya Spec Ops lu tuh nggak jadi kayak super powerful banget, jadi kayak satu centerpiece yang bisa nge-bulldoze semua other models. Jadi kita bisa keep it low powered dulu supaya nggak terlalu gitu. Di setiap pemain itu cuman boleh ada 1 model Spec Ops. Spec Ops itu bisa dipilih jadi lieutenant kalau mau. Nah, kalian itu setiap kali membelanjakan untuk equipment, skill, atau weapon harus mencatat berapa yang dibelanjakan. Contohnya ini misalkan si Iksan tuh bawa Tora Kitty Chandra Spec Ops di permulaan campaign tanpa bawa apa-apa, cost-nya itu hanya 15 points dan 0 SWC. Tapi setelah dia main, setelah dia ngumpulin XP, dia mau belanjain multi sniper rifle nih, cost-nya 6 XP. Nah, jadi cost-nya yang tadi 15 ditambahin 6 XP tersebut, sama karena dia multi sniper rifle itu biasanya SWC-nya 1,5, dia akan nambahin 1,5 ke total poinnya. Jadi total poinnya untuk Tora Kitty-nya si Iksan sekarang adalah 21 poin dengan 1,5 SWC gitu. Nah, di sini ada limitasi untuk pemilihan upgrade biar nggak terlalu di-abuse, karena di campaign-campaign di luar yang sebelumnya itu udah terbukti bahwa ini kombinasinya yang sangat OP ya. Jadi di sini adalah BTS stats, total immunity, dan bioimmunity. Limitasinya di sini adalah kalian cuma boleh milih salah satu untuk upgrade. Jadi kalau misalkan kalian udah upgrade BTS stats, kalian nggak boleh ngambil total immunity atau bioimmunity. Otherwise, lo nggak bisa diapa-apain. Jadi ya sama aja kalau misalkan kalian ngambil total immunity, nggak boleh lagi ngambil bioimmunity atau nambahin BTS stats lo. Otherwise, Spec Ops lo jadi unkillable banget. Nah, pembelian Spec Ops Experience ini sama, jadi sesuai kayak misalkan tadi kalau kita balik lagi ke
military specialties, ini kan ada levelnya ya. Kalian mesti beli level 1 dulu, baru bisa beli level 2, baru bisa beli level 3, baru bisa beli level 4. Jadi bertahap belinya. Sama kayak di military specialties, kalau di Spec Ops itu juga belinya harus bertahap. Jadi misalkan mau nambahin BS nih, nambahin ballistic skill-nya. Biasanya kan itu kalau nggak salah 1, 2, 3. Jadi kalian tuh mesti ngambil yang plus 1 dulu, terus baru bisa ke plus 2, baru bisa ke plus 3 gitu. Dan di Spec Ops ini kita limitasi, dia tuh punya maksimal 3 skill, 3 weapon, dan 3 equipment. Tapi ini tidak termasuk skill weapon dan equipment bawaan di profil awal. Jadi misalkan profil awal lu bawa combi rifle, ya udah tetap ada itu, dan itu nggak kehitung sama weapon tambahan yang lu beli gitu. Nah, Spec Ops itu juga sama kayak mode-mode lain. Kalau dia no state di akhir skenario, dia tetap harus diselamatkan pakai medevac roll. Kalau dia punya, kalau gagal tapi dia punya cube, ya cube evac roll. Tapi kalau nggak punya cube, ya kita nggak ada injury roll buat Spec Ops. Tapi dia itu hanya nggak boleh ikut di skenario berikutnya. Ceritanya dia harus istirahat aja. Di sini ditulis lagi, jadi untuk campaign ini Spec Ops itu mulainya dengan 12 experience yang kalian langsung bisa belanjakan buat equipment, weapon, atau skill. Nah, di sini level playing field ini adalah sistem untuk balancing antar pemainnya. Karena pasti di campaign ini kalian ada kesempatan atau ya kemungkinan lah ya untuk bertemu dengan player yang mungkin poinnya lebih gede gitu. Nah, untuk ngebalance ini, pemain yang poinnya lebih rendah boleh ngerekrut non-name mercenaries sesuai dengan limitasi faksi kalian. Jadi kayak misalkan ya kalian bisa hire Helot Militia atau mungkin Cube Jaeger gitu, tapi ya sesuai dengan faksi kalian bisa hire itu atau enggak. Atau option kedua adalah kalian bisa deploy defensive turret F13. Nah, jadi defensive turret F13 ini harganya tuh 10 points. Jadi misalkan itu gue poinnya totalnya 120 misalkan. Terus gue ngelawan misalkan Tony yang 100 misalkan poinnya. Kan itu beda-beda 20. Jadi gue bisa hire 2 defensive turret gitu. Jadi si Tony bisa deploy 2 defensive turret di deployment zone-nya dia. Jadi defensive turret ini sama kayak stats-nya yang kayak di ITS 13. Jadi dia 360 visor, total reaction, parasite minus 3, BS 10, 2, ARM 2, BTS 3, STR 1. Nah, turret ini tapi tidak menghasilkan order apapun. Jadi dia nggak generate any regular order ataupun irregular order ya. Tapi kalau kalian hire non-name mercenary models, mereka tetap generate order. Tapi kalau misalkan mereka generate regular order, itu akan diganti menjadi irregular. Nah, tambahan terakhir adalah setiap kita selesai di setiap ronde, ini untuk bisa dibilang catch-up mekanik ya. Jadi berdasarkan posisi di leaderboard, nanti gue akan kasih lihat posisi leaderboard di akhir ronde. Mereka akan mendapatkan tambahan poin dan objektif sebagai berikut. Jadi kalau kalian di posisi 1 nggak dapat bonus XP, posisi 2 XP, posisi 3 XP, dan posisi 4 5 XP. Jadi ada tambahan untuk biar kalian bisa catch up dengan tim-tim lainnya gitu. Lebih lanjut tentang misi-misi yang ada di Infinity Campaign ini, yang kayak tadi gue bilang adalah ada 2 tipe misi, satu yang main mission dan satu lagi adalah yang side mission. Untuk sekarang ini, side mission ini ada 3 jenis kategorinya, dominating mission, supply mission, dan movement mission. Dan ini ada bonus-bonusnya yang kayak tadi gue bilang. Yang satu dominating mission, kalau kalian menang dan bisa sampai dapat 10 skenario points dimaksimalin, kalian dapat 1 tambahan influence points. Kalau supply mission, pemenangnya bisa milih 2 unit pilihan mereka dan dikasih skill booty untuk misi berikutnya. Tapi ini cuma misi berikutnya ya, jadi misi selanjutnya lagi nggak dapat booty-nya, jadi cuma buat mission berikutnya aja. Kalau seri, masing-masing pemain 1 unitnya dapat 1 skill booty. Nah, untuk movement mission, pemenang missionnya ini dapatkan extra movement point ke movement pertama ya. Movement pertama ke Spec Ops-nya dan salah satu unit pilihannya. Jadi Spec Ops sama 1 pilihan unit di movement pertamanya dapat +1 inci movement.
Nah, jadi main mission itu perlu direpresentasi satu orang. Kalau menang dapat 3 influence points. Kalau seri 2, 1 poin kalah kayak tadi gue bilangin. Nah, experience points, jadi total jumlah XP yang kalian dapetin itu adalah skenario plus objective points. Jadi di sini ada 2 tipe points ya yang bisa kalian dapatkan di setiap misi. Nah, di setiap misi ini ada yang namanya random encounter. Jadi kalian itu akan ada random event lah ya sebelum main game, dan ya biar lebih naratif dan lebih seru aja menurut kita. Dan di campaign ini berlaku limited insertion rule, di mana pemain itu hanya bisa punya 10 order generating units dan 1 combat group aja. Jadi maksudnya adalah di campaign ini itu setiap kali kalian main misi, kalian tuh cuma bisa deploy units yang generate 10 regular order ya, dan 1 combat unit. Tapi di pool kalian, di pool list campaign kalian itu bisa lebih dari 10 model nggak apa-apa. Tapi yang di deploy pas main cuma 10 generating order aja gitu. Jadi ceritanya ya gimana ya ceritanya itu kalian bisa milih siapa yang akan terjun ke misi tersebut gitu. Jadi pool list kalian tuh bisa 12-15 model order generating itu, tapi pas di deploy di misinya hanya 10 aja. Nah, ini adalah list random encounter-nya. Jadi ada random mines, ada meteor fall, ada perimeter trap, unknown virus ini kayak biotech 4, sandstorm ini ada tambahan di low visibility zone, atau bisa aja ada remnant ini. Jadi ini ceritanya ada model neutral yang hostile ke both players, yang bisa arrow dan nembak ke both players in the same turn. Jadi untuk main missionnya kali ini ada unmasking, power pack, mind wipe, looting sabotaging, rescue, and jungle mission. Nah, ini ada 3 secret mission. Secret mission ini akan di-unlock setelah semua player itu masuk ke inner city ya. Jadi udah punya 5 influence points. Nanti bakal ada mission yang seru-seru yang kita akan racik. Dan di sini untuk side missionnya, jadi ini ada pembagian tiap 3 kategori yang tadi gue bilang, ada dominating, supply, dan movement. Dan di setiap bulan ini akan berubah-ubah. Jadi setiap bulannya kita akan rubah mana side mission yang akan dipilih. Nah, di mission ini kan kebanyakan mission yang ngikutin dari ITS, tapi kita udah nambahin beberapa objektif juga yang supaya teman-teman lebih gampang untuk dapetin scoring ya. Jadi objective points ini, jadi contohnya kayak gampangnya kayak aktifin konsol aja udah dapat 1 poin gitu misalkan. Jadi nggak terlalu susah buat teman-teman ngumpulin poinnya. Jadi semua detailnya udah ada di sini. Beberapa mission juga kita ngambil dari buku Daedalus Fall, itu buku campaign Infinity pas entry. Tapi kita udah translatein ini semua. Di sini udah ada deployment zone-nya juga. Teman-teman tinggal lihat aja. Ya, jadi semua di sini udah lengkap banget lah teman-teman. Yang lebih technical sedikit. Jadi di sini ada, kalau kalian teman-teman lihat di group description, gue ada taruh link untuk ke Google Drive yang akan masukin ke Player Essentials. Jadi di sini ada rulebook yang tadi gue bahas, misi yang tadi ada juga. Di sini ada pembagian tim dan juga FAQ. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan atau apa, boleh ditaruh di situ, nanti kasih notification ke gue, nanti gue akan coba jawab di situ. Jadi semua orang bisa ngeliat juga pertanyaannya. Jadi gue nggak usah jawabin 2 kali lah gitu. Nah, sekarang gue akan bahas soal player sheet-nya yang bisa kalian lihat di itu, Player Essentials. Nah, ini adalah template ya, free template. Nanti teman-teman kalau misalkan mau ngisi punya teman sendiri, tolong di copy paste ya. Di copy paste terus dikasih namanya. Jadi misalkan ini punya si Tony atau punya si Kelvin atau siapa. Jadi di sini lumayan straightforward sih. Jadi teman-teman taruh aja nama, faction sektorialnya apa. Yang ini nggak usah diutak-atik karena ini udah gue rumusin ya buat ngambilin semua dari sini poin dan SWC-nya. Ini spec ops-nya,
unit of originnya apa, base points-nya. Di sini teman-teman tolong isi movement statsnya satu-satu ya. Kalau misalkan ada modifier, misalkan plus 1 apa, tolong tulisnya di dalam kurung. Jadi di sini juga ada namanya upgrade log. Jadi teman-teman kalau habis nambahin apa, misalkan habis beli weapon misalkan atau beli equipment, beli hacking device, tolong ditulis di sini. Jadi ditulis misalkan gue beli hacking device buat 3 XP misalkan dalam kurung gitu ya. Buat keep track aja biar kita bisa tally poinnya nanti. Nah ini tim rosternya kalian, sama diisinya kurang lebih kayak spec ops-nya. Di bawahnya ada injury juga. Nah di sini adalah log untuk kalian retire atau hire units-nya. Jadi tiap kali kalau kalian mau berhentiin unit atau nge-hire unit baru, tolong tulis di sini. Jadi untuk hiring ditulis points, cost, dan SWC-nya itu negatif ya. Jadi untuk ya kayak ledger gitu. Jadi kalau misalkan kalian habis retiring, tulisnya positive value, tapi kalau hiring tulisnya negatif, biar cancel out. Dan di sini di bawah sini kalian akan lihat ada command and control screen. Di sini untuk keep track ya. Kalian tuh ngambil upgrade-nya apa, dan jadi untuk nandainnya kalian tinggal highlight aja pakai warna apa, terus ditulis tanggalnya, kapan kalian ngambilnya. Ini ada promotion system, di sini ada reference juga gue taruh, kayak misalkan bonusnya apa aja nih yang kalian dapat. Misalkan, oh ya, gue habis menang victory points dapat 3, ada jurnalis plus 3 lagi, dan ambil logistik plus 3 lagi. Di sini ada contohnya yang gue udah isi, kalian bisa lihat. Di sini kan ada upgrade log, ya gue tulisnya agak detail sih, jadi ada tanggalnya juga kapan gue mainnya, dapatnya berapa, terus dipakai buat nambahin BS. Jadi di sini kalian bisa lihat juga contohnya BS awal gue 12, tapi gue upgrade jadi 13 plus 1 di situ. Oke, nah kalau injury juga sama, misalkan ini contohnya Suryat gue kena injury punctured lungs. Dia minus 1 ke movement kedua dan ke physicalnya ya. Jadi ditulis di situ minus 1. Di bawah sini contohnya command control screen gue ngambilnya logistic spec. Jadi di sini gue highlight dan gue tulis kapan gue ngambilnya. Terus di bawah ini juga promotion juga sama. Jadi kalau kalian udah berhasil promotionnya, contohnya kayak ini highlight aja terus tambahin tanggalnya. Itu aja sih teman-teman untuk sekarang. Jika ada pertanyaan, tolong taruh di FAQ dan kasih notification ke gue. Gue akan coba untuk menjawabnya secepatnya. Thank you.